Setiap masalah yang kamu hadapi dalam hidup memiliki satu penyebab sederhana. Kamu terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Kekhawatiran terhadap pendapat orang lain, inilah yang menjadi akar dari ketidakbahagiaanmu. Hari ini, kita akan menyelami buku The Courage to be Disliked, yang ditulis oleh filosof dan psikolog Jepang Ichiro Kishimi dan Fumitaka Koga. Menurut mereka, kekhawatiran internal selalu terkait dengan dunia luar. Mereka menjelaskan, tidak ada kekhawatiran yang sepenuhnya ditentukan oleh individu. Apa yang disebut kekhawatiran internal itu tidak ada. Apapun kekhawatiran yang mungkin muncul, bayang-bayang orang lain pasti selalu ada. Kishimi dan Koga berpendapat bahwa semua masalah hidup dapat diselesaikan dengan mudah, dan hidup menjadi rumit karena kitalah yang membuatnya demikian. Menurut mereka, satu-satunya hal yang kamu butuhkan untuk menemukan kebahagiaan adalah keberanian untuk tidak disukai. Mereka menjelaskan bahwa seseorang tidak perlu takut untuk tidak disukai. Kebebasan adalah ketika orang lain tidak menyukai kita. Bukan berarti kamu kurang percaya diri, tapi kamu hanya kurang berani. Mereka menjelaskan bahwa keberanian untuk bahagia juga mencakup keberanian untuk tidak disukai. Ketika kamu telah memperoleh keberanian itu, maka hubungan interpersonalmu akan berubah menjadi hal-hal yang ringan. Dalam episode ini, kita akan mengeksplorasi pembelajaran utama dari buku ini, termasuk di dalamnya psikologi ketidakbahagiaan dan mengapa mencari pengakuan eksternal adalah jalan buntu, serta nasihat dari penulis tentang cara menjalani hidup yang akan membuatmu benar-benar bahagia. Pandangan Kishimi dan Koga didasarkan pada keyakinan bahwa setiap orang, terlepas dari masa lalu mereka, memiliki potensi untuk bahagia. Perbedaan utama antara orang yang bahagia dan tidak bahagia adalah kemauan mereka untuk berubah. Buku ini mengacu pada teori psikolog Alfred Adler. Adler percaya bahwa diri adalah satu kesatuan yang utuh. Tubuh, pikiran, emosi, dan pikiran sadar maupun tidak sadar kita, semuanya bekerja sama menuju tujuan yang satu. Menurut Adler, semua yang kita pikirkan, lakukan atau rasakan diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut, meskipun kita tidak sepenuhnya menyadarinya. Dalam pandangan Adler, tujuan tidak hanya mempengaruhi kebahagiaan kita, tetapi juga membentuk jati diri kita. Perspektif ini menunjukkan bahwa tujuan yang kita tetapkan akan mendorong rasa diri kita. Kishimi dan Koga lalu memperluas hal ini. Mereka menjelaskan bahwa Adler tidak berfokus pada ciri kepribadian yang tetap, tetapi Adler memandang seseorang melalui lensa gaya hidup mereka. Bagi Adler, kebiasaan, emosi, dan pikiranmu membentuk gaya hidup yang kamu pilih. Dan teruslah memilih karena kamu yakin itulah cara terbaik untuk mencapai tujuan. Misalnya, Kishimi dan Koga berpendapat bahwa tidak ada orang yang sepenuhnya antisosial. Sebaliknya, mereka memandang perilaku antisosial sebagai sebuah pilihan, sebuah cara untuk mencapai tujuan tertentu. Kishimi dan Koga mengembangkan gagasan ini lebih jauh dengan mengatakan bahwa tujuan yang kita tetapkan tidak hanya mempengaruhi tindakan kita, tetapi juga membentuk emosi kita. Pertama, kamu memutuskan apa yang kamu inginkan, lalu kamu menciptakan emosi yang akan membantumu untuk mencapainya. Misalnya bayangkan seseorang yang menginginkan pekerjaan, tetapi menjadi sangat cemas menjelang wawancara, sehingga ia tidak dapat mempersiapkan diri atau bahkan menghadirinya. Mereka mengira bahwa jika rasa cemas itu hilang, maka peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan akan lebih besar. Namun Kishimi dan Koga berpendapat bahwa tujuan sebenarnya orang tersebut adalah menghindari wawancara, sehingga mereka menciptakan emosi takut. Orang tersebut sebenarnya tidak menginginkan pekerjaan itu. Tujuan sebenarnya mereka hanyalah menghindari resiko gagal wawancara dan rasa takut membantu mereka untuk mencapainya. Kishimi dan Koga juga menanggapi argumen bahwa trauma masa lalu dapat menghalangi seseorang untuk menemukan kebahagiaan. Mereka membantah hal itu dengan mengatakan bahwa tidak semua orang yang mengalami trauma terjebak di dalamnya. Misalnya, meskipun pengalaman masa kecil yang negatif dapat mempengaruhi tujuanmu,
Mereka berpendapat bahwa tetap kamu yang menentukan tujuan apa yang ingin dikejar dan bagaimana kamu mengatur cara hidup untuk mencapainya. Dalam buku tersebut mereka menulis, tidak ada pengalaman yang dengan sendirinya menjadi penyebab kesuksesan atau kegagalan kita. Kita tidak menderita akibat guncangan dari pengalaman kita yang disebut trauma, melainkan kita menjadikannya sesuai dengan tujuan kita. Kita tidak ditentukan oleh pengalaman kita, tetapi makna yang kita berikan terhadap pengalaman tersebut akan ditentukan oleh diri kita sendiri. Mereka juga menjelaskan, apapun yang telah terjadi dalam hidupmu hingga saat ini, seharusnya tidak berpengaruh sama sekali pada caramu menjalani hidup selanjutnya. Bahwa kamu yang hidup di sini dan saat ini adalah orang yang menentukan hidupmu sendiri. Jadi jika kebahagiaan berada dalam kendali kita, mengapa ada orang yang memilih ketidakbahagiaan? Kishimi dan Koga berpendapat bahwa ketidakbahagiaan sebenarnya adalah strategi yang digunakan beberapa orang untuk mencapai tujuan mereka. Seperti yang telah kita jelaskan, para penulis percaya bahwa tujuan yang kita tetapkan mempengaruhi emosi kita. Mereka berpendapat bahwa ketidakbahagiaan sesekali adalah hal yang normal, karena setiap orang terkadang merasa kecewa atau frustasi. Namun, mereka yang selalu tidak bahagia seringkali didorong oleh satu tujuan yang terus-menerus membuat frustasi. Dan tujuan yang membuat frustasi ini berkaitan dengan hubungan mereka dengan orang lain. Ini poin penting karena Kishimi dan Koga berpendapat bahwa kebahagiaanmu secara keseluruhan bergantung pada tujuan yang kamu tetapkan untuk hubunganmu. Dengan kata lain, apa yang ingin kamu capai dalam hubunganmu dengan orang lain? Jawaban atas pertanyaan itu akan membentuk seberapa bahagianya dirimu. Jadi, emosi dan rasa dirimu dibentuk oleh tujuan yang kamu tetapkan. Dan tujuan yang paling mempengaruhi kebahagiaanmu secara keseluruhan adalah tujuan yang kamu tetapkan untuk hubunganmu dengan orang lain. Kishimi dan Koga menjelaskan bahwa ada dua tujuan utama saat berinteraksi dengan orang lain. Hansi, mencari persetujuan mereka. 2. Berharap untuk memberikan dampak positif dalam hidup mereka. Kishimi dan Koga berpendapat bahwa orang yang tidak bahagia seringkali menjadikan menerima persetujuan dari orang lain sebagai tujuan utama mereka. Orang yang tidak bahagia percaya bahwa kebahagiaan sejati datang dari dipandang baik oleh orang lain. Baik persetujuan ini datang dari guru, orang tua, atau masyarakat, hasilnya selalu sama, ketidakbahagiaan. Pada dasarnya, orang yang tidak bahagia percaya bahwa disukai oleh orang lain membuat mereka menjadi orang baik. Banyak yang berpendapat bahwa keinginan untuk mendapatkan persetujuan dan validasi adalah bagian alami dari menjadi manusia. Namun, Kishimi dan Koga menjelaskan bahwa ini adalah pandangan yang keliru. Mereka menjelaskan bahwa manusia tidak mencari persetujuan untuk menemukan kebahagiaan. Kita menemukan kebahagiaan dalam persetujuan, karena hal itu memenuhi kebutuhan yang lebih dalam di dalam diri kita. Jadi mengapa orang mencari pengakuan dari orang lain? Bagi Kishimi dan Koga, dalam banyak kasus, hal ini disebabkan oleh pengaruh pendidikan. Kishimi dan Koga mengatakan bahwa bahkan ketika orang yang tidak bahagia berhasil mendapatkan persetujuan orang lain, hal itu harus dibayar mahal. Dalam mengejar validasi, mereka akhirnya hidup sesuai harapan orang lain. Dengan demikian, mereka akhirnya mengorbankan kebebasan mereka dan akhirnya mengorbankan kebahagiaan mereka dalam proses itu. Mereka menjelaskan, mereka menjalani hidup, mencoba untuk mengukur perasaan orang lain dan khawatir tentang apa yang mereka lihat. Hidup sedemikian rupa sehingga keinginan orang lain terpenuhi. Mungkin memang ada rambu-rambu yang memandumu ke arah ini, tetapi itu adalah cara hidup yang sangat tidak bebas. Lalu, mengapa kamu memilih cara hidup yang begitu tidak bebas? Kamu menggunakan istilah keinginan untuk diakui, tetapi yang sebenarnya kamu katakan adalah kamu tidak ingin dibenci oleh siapapun, kecuali jika seseorang tidak peduli dengan penilaian orang lain, tidak takut dibenci oleh orang lain, dan menanggung resiko bahwa ia mungkin tidak akan pernah diakui,
seseorang tidak akan pernah bisa melanjutkan cara hidupnya sendiri. Dengan kata lain, seseorang tidak akan bisa bebas. Dipuji pada dasarnya berarti seseorang menerima penilaian baik dari orang lain, dan ukuran baik atau buruknya tindakan tersebut ditentukan oleh pandangan orang tersebut. Jika ingin menerima pujian, seseorang tidak punya pilihan selain menyesuaikan diri dengan pandangan orang tersebut dan membatasi kebebasannya sendiri. Pada akhirnya, kita menetapkan bagaimana mencari persetujuan orang lain akan membuat kita puas. Namun, ini bukanlah hasil terburuk dari menjadikannya sebagai tujuan utama. Kishimi dan Koga berpendapat bahwa masalah sebenarnya adalah tujuan ini seringkali mustahil untuk dicapai. Seringkali, persetujuan bergantung pada pemenuhan harapan orang lain. Ini berarti persetujuan orang lain terhadapmu berada di luar kendalimu, dan terkadang, apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan bisa membuat seseorang menyukaimu. Kishimi dan Koga menjelaskan bahwa ketika mendapatkan persetujuan menjadi mustahil, orang-orang yang tidak bahagia sering bereaksi dengan menetapkan tujuan baru. Alih-alih terus mengejar sesuatu yang mustahil, mereka memilih untuk berhenti mencoba. Mereka menyerah untuk mendapatkan persetujuan orang lain. Dengan demikian, mereka menciptakan emosi negatif seperti rasa takut dan benci pada diri sendiri untuk membenarkan keputusan mereka untuk tidak mencoba. Namun, seperti yang dijelaskan Kishimi dan Koga, orang ini masih membiarkan hidup mereka dikendalikan oleh tujuan yang mustahil untuk dicapai. Dengan menyerah, mereka tidak benar-benar melepaskan keinginan ini. Mereka hanya memperkuat keterikatan emosional mereka dengannya. Hal ini memperdalam ketidakbahagiaan mereka karena mereka akan terus merasakan sakitnya kegagalan mencapai sesuatu yang pada dasarnya telah mereka serahkan. Tujuan kedua yang mereka adopsi adalah meyakinkan diri sendiri bahwa ada sesuatu dalam diri mereka yang cacat, yang membuat orang lain mustahil untuk menyukai mereka. Dengan berpegang teguh pada keyakinan yang membatasi ini, orang yang tidak bahagia akan menghindari resiko untuk tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain, karena mereka dapat dengan mudah membenarkannya, dengan mengatakan bahwa mereka cacat atau ada sesuatu yang salah tentang mereka. Namun, hal ini membuat mereka terjebak dalam kehidupan yang tanpa harapan dan menyedihkan, karena mereka sekarang percaya bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengubah apapun yang mereka anggap cacat. Selain itu, Kishimi dan Koga menjelaskan bahwa kebutuhan akan persetujuan eksternal tidak hanya mempengaruhi harga diri orang yang tidak bahagia, tetapi juga mencegah mereka untuk membangun hubungan yang sehat. Alasan utamanya adalah karena orang yang tidak bahagia sering memandang hidup sebagai kompetisi. Mereka memandang orang lain sebagai saingan. Dengan kata lain, jika orang lain berhasil, itu berarti mereka telah gagal. Hal ini terjadi karena persetujuan seringkali bersyarat, bergantung pada tindakan. Beberapa orang mungkin menyukaimu karena humormu, yang lain karena kemurahan hatimu, dan beberapa karena pencapaian karirmu. Ini adalah standar yang sulit dipenuhi, dan tidak ada seorang pun dapat melakukannya dengan sempurna. Jadi, wajar saja jika orang lain mungkin mendapatkan persetujuan lebih baik daripadamu. Ketika orang lain berhasil, maka mereka meningkatkan ekspektasi. Hal ini akan mempersulitmu untuk mendapatkan persetujuan yang sama. Kishimi dan Koga menjelaskan bahwa mencari persetujuan eksternal adalah permainan kosong. Semakin sukses orang lain, maka semakin buruk penampilanmu jika dibandingkan dengan mereka. Dengan kata lain, mengejar persetujuan dari orang lain akan mengubah hidup menjadi kompetisi antara pemenang dan pecundang. Hal ini menyebabkan orang yang tidak bahagia takut akan kesuksesan orang lain, dan bahkan mungkin menyebabkan mereka merayakan kegagalan orang lain, bukan malah mendukungnya, dan perilaku inilah yang mencegah mereka membangun hubungan yang sehat. Kishimi dan Koga menjelaskan bahwa begitu seseorang terbebas dari skema kompetisi, keinginan untuk mengalahkan orang lain pun akan lenyap. Alasan kedua, mengapa mencari persetujuan akan merusak hubungan adalah karena orang yang tidak bahagia
percaya bahwa hubungan didasarkan pada pengorbanan. Kebutuhan orang yang tidak bahagia akan persetujuan juga dapat merusak hubungan mereka dengan membuat mereka merasa berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Kishimi dan Koga berpendapat bahwa karena orang yang tidak bahagia menghabiskan hidupnya untuk mencoba memenuhi harapan orang lain, mereka menjadi kesal ketika orang lain, terutama orang-orang terdekat mereka, tidak memenuhi harapan mereka. Penulis menjelaskan bahwa orang yang tidak bahagia merasa dirugikan ketika mereka melakukan sesuatu yang baik untuk seseorang dan tidak menerima rasa terima kasih atau penghargaan yang mereka harapkan. Misalnya, bayangkan seseorang yang mengadakan pesta ulang tahun untuk temannya, tetapi kemudian tersinggung ketika temannya tidak melakukan hal yang sama untuknya. Dalam hal ini, orang yang mengatur pesta tersebut sebenarnya hanya memanfaatkan temannya untuk mendapatkan imbalan. Jika teman tersebut merasa tertekan untuk membalas tetapi tidak mau, maka saat itulah rasa kesal akan datang. Setelah kita membahas bagaimana mencari pengakuan eksternal dapat berdampak negatif pada kehidupan dan hubunganmu, mari kita perhatikan alternatifnya dan melihat nasihat dari Kishimi dan Koga untuk menjalani hidup yang lebih bahagia. Kishimi dan Koga menyarankan bahwa alih-alih mencari pengakuan, orang yang bahagia berfokus pada membantu orang lain. Mereka menemukan kebahagiaan sejati saat berkontribusi pada kesejahteraan orang-orang di sekitar mereka. Bagi mereka, kebahagiaan datang dari keyakinan yang tulus bahwa mereka berguna bagi orang lain. Kishimi dan Koga berpendapat bahwa selama orang yang bahagia percaya bahwa mereka telah membantu orang lain, maka mereka tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Mereka berpendapat bahwa kamu harus memutuskan sendiri apa arti menjadi berguna. Setelah kamu menemukan apa yang benar-benar berarti bagi hidupmu, maka hal lain akan terasa seperti buang-buang waktu. Sekalipun kamu memenuhi harapan orang lain tetapi tidak merasa berguna, maka kamu tidak akan menemukan kebahagiaan. Mereka menjelaskan, jika seseorang sungguh-sungguh memiliki rasa kontribusi, ia tidak akan lagi membutuhkan pengakuan dari orang lain, karena ia sudah memiliki kesadaran sejati bahwa aku berguna bagi seseorang, tanpa perlu bersusah payah untuk diakui oleh orang lain. Dengan kata lain, seseorang yang terobsesi dengan keinginan untuk diakui belum memiliki rasa kebersamaan dan belum berhasil menerima diri sendiri, percaya pada orang lain, atau berkontribusi kepada orang lain. Bagi orang-orang yang bahagia, membantu orang lain bukanlah pengorbanan tanpa pamrih, melainkan sesuatu yang mereka lakukan terutama untuk kepentingan diri sendiri. Meskipun ini mungkin terdengar egois, Kishimi dan Koga berpendapat bahwa tidak masalah jika tujuan hidupmu adalah untuk membahagiakan diri sendiri. Karena membantu orang lain akan memberi mereka kepuasan. Orang yang bahagia mampu melayani tanpa mengharapkan imbalan apapun. Selain itu, menurut para penulis, keinginan untuk membantu karena membuatmu bahagia merupakan motivator yang jauh lebih kuat daripada melakukannya hanya karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Hal ini karena berkorban demi dianggap sebagai orang baik hanyalah bentuk lain dari mencari pengakuan. Kishimi dan Koga juga berpendapat bahwa siapapun dapat menemukan kebahagiaan dengan menyadari bahwa hanya dengan keberadaan mereka, mereka dapat membawa kebahagiaan bagi orang lain. Manusia secara alami peduli satu sama lain, dan sekedar berada di dekat orang lain dapat memberi makna tanpa perlu melakukan sesuatu yang luar biasa. Dengan gagasan ini, orang yang bahagia percaya bahwa semua manusia memiliki nilai meskipun mereka belum melakukan hal baik dalam hidup mereka. Karena keyakinan ini, mereka dapat menerima diri mereka sepenuhnya, meskipun mereka melakukan kesalahan atau tidak beradaptasi sebaik orang lain. Mereka memahami bahwa kehadiran mereka berharga bagi orang-orang di sekitar mereka. Hal ini membuat mereka merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, terlepas dari ketidaksempurnaan mereka. Meskipun Kishimi dan Koga mengakui bahwa beberapa orang berbuat lebih baik daripada yang lain, mereka menunjukkan bahwa tidak seperti orang yang tidak bahagia yang memandang kesuksesan orang lain sebagai ancaman. Orang yang bahagia justru merayakannya.
Karena orang yang bahagia percaya bahwa setiap orang dapat membahagiakan orang lain hanya dengan hadir, dan mereka tidak melihat hidup sebagai kompetisi. Keberhasilan orang lain tidak dapat mengurangi nilai mereka sebagai manusia. Pada akhirnya, orang yang bahagia berfokus pada momen saat ini dan menikmati hidup apa adanya. Kishimi dan Koga percaya bahwa kita semua memiliki kemampuan untuk memilih kebahagiaan kita. Kishimi dan Koga menjelaskan bahwa banyak orang berpikir bahwa mereka perlu mencapai sesuatu yang besar untuk bahagia. Tapi itu tidak benar. Siapapun dapat menemukan kebahagiaan hanya dengan menyadari dampak positif atas apa yang mereka berikan kepada orang lain. Mereka menjelaskan bahwa ini bukan berarti kamu harus berhenti berusaha untuk mencapai tujuan masa depan. Sebaliknya, kamu harus menemukan makna dan kebahagiaan dalam perjalanan menuju tujuan tersebut. Dengan begitu, jika hidup kamu berakhir tiba-tiba, maka kamu tidak akan merasa sia-sia. Pelajaran utama dari buku ini adalah, apapun yang kamu lakukan, pasti ada orang yang tidak menyukaimu. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menemukan kebahagiaan adalah dengan menerima kenyataan ini dan memiliki keberanian untuk menjalani hidup yang kamu yakini baik terlepas dari pendapat orang lain. Inilah mengapa penting untuk melepaskan kebutuhan akan persetujuan dan memperkuat keberanian untuk tidak disukai.